Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak solih dan solihah, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita mengenai gaya. Oke, sambil kalian baca di buku kalian, Ibu akan menjelaskan. Ya, jadi tugas kalian adalah membaca di bagian gaya halaman 54 sampai dengan 57. Oke, sambil itu Ibu menjelaskan ya. Kita masuk ke gaya. Ya, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya gaya. Apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, seperti misalnya kita membuka pintu. Nah, membuka pintu berarti kita menarik. Ya, berarti itu masuk ke dalam gaya. Gaya apa? Gaya tarikan. Atau ketika kita menuntun sepeda. Ya, menuntun sepeda itu juga termasuk ke dalam gaya. Gaya apa? Gaya dorongan. Kenapa disebut dengan gaya dorongan? Karena ketika menuntun, kita mendorong sepeda kita untuk maju. Kemudian contoh lainnya dari gaya tarikan itu adalah menarik laci dan menarik mobil-mobilan. Sedangkan contoh lain dari gerak dorongan, dari gaya dorongan adalah mendorong gerobak bakso, menutup pintu, memijat bel, dan melempar bola. Nah, gaya yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari yang namanya gaya otot. Ya, apa sih gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh pergerakan otot manusia. Ya, jadi gaya yang disebabkan karena ada dorongan dari manusia. Ketika kita buka pintu, nah bisa terbuka karena apa? Karena otot dari tangan manusia. Ya, manusia itu gerak manusia ada dua, yaitu tulang dan otot. Otot merupakan gerak aktif, sedangkan tulang merupakan gerak pasif. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, nah itu disebabkan oleh otot kita, ya, yang memberikan dorongan atau tarikan. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama ada pengaruh gaya terhadap benda yang diam. Ya, benda yang mula-mula diam ketika diberikan gaya dia akan bergerak. Contohnya seperti bola. Ya, misalnya di sebuah lapang ada bola, bolanya nggak diapa-apain, gitu ya. Berarti bolanya dalam keadaan diam. Kemudian ada seorang anak datang dan menendang bola, gitu ya. Maka secara otomatis bola akan pindah ke tempat yang lain, ya. Karena bola berpindah ke tempat yang lain dan bolanya berarti bergerak, maka gaya yang diberikan oleh anak tadi menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Paham? Nah, jadi pengaruh gaya terhadap benda yang diam apa? Nah, benda yang diam dapat berubah menjadi bergerak ketika dipengaruhi oleh gaya atau diberikan gaya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Ya, misal kayak tadi ada anak yang melempar bola, gitu ya. Kemudian kita menangkapnya, ya kan? Berarti bolanya yang dari bergerak ketika kita tangkap menjadi diam. Maka benda tersebut dipengaruhi oleh gaya, ya. Jadi benda yang diam pun itu dipengaruhi oleh gaya karena sebelumnya benda tersebut bergerak, kemudian ketika ditangkap jadi diam. Jadi gaya selain mempengaruhi benda bergerak juga mempengaruhi benda yang diam. Jadi tadi pengaruh gaya terhadap benda bergerak bisa menyebabkan benda bergerak menjadi diam, ya. Kalau yang menyebabkan benda terhadap benda diam, ya, dari diam berarti ketika diberi gaya menjadi bergerak. Kemudian yang berikutnya ada gaya mempengaruhi bentuk benda. Ya, jadi kayak misalnya kertas. Nah, kalian sering banget nih pasti mainan kan? Sebelumnya kalian sering banget mainan yang namanya pesawat kertas. Nah, pesawat kertas berasal dari lembaran kertas, ya. Lembaran kertas ketika kalian rubah bentuknya menjadi bentuk pesawat, maka gaya yang disebabkan oleh tangan kita, ya, menyebabkan kertas yang tadinya selebaran tersebut berubah menjadi pesawat kertas, gitu ya. Jadi gaya dapat merubah bentuk benda. Ya, jadi kemudian contoh lain misalnya kayak lilin. Kalian pasti pernah dong main lilin mainan. Nah, lilin mainan sebelumnya kan bentuknya cuma kotak kecil gitu ya. Nah, dari kotak kecil tersebut biasanya kita suka
buat ke dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Seperti misalnya bentuk, kalau kalian yang kreatif nih, ada yang bisa bentuk menjadi gambar-gambar hewan gitu kan. Kayak misalnya gambar kambing gitu, misalnya bentuknya badan kambing, terus nanti dikasih kaki gitu. Atau dari lilin tersebut kita buat menjadi bentuk yang lebih mudah gitu, kayak gambar bentuk ulat-ulatan. Nah, itu kan berarti menyebabkan benda bentuknya jadi berubah gitu. Jadi gaya mempengaruhi bentuk benda. Jadi benda yang tadinya bentuknya seperti itu, ya kecil gitu, nah dapat berubah menjadi menjadi bentuk yang sesuai kita inginkan. Nah, contohnya di sini ada lagi pada awalnya di halaman 58 ya, silahkan kalian lihat. Pada awalnya setelah balon ditiup memiliki bentuk yang bulat. Kemudian ketika ditarik balon menjadi memanjang. Nah, gaya yang berupa tarikan tersebut telah mengubah bentuk bola yang bulat menjadi lonjong gitu. Jadi gaya mempengaruhi bentuk benda. Yang pertama tadi misalnya mengubah lembaran kertas menjadi pesawat kertas. Yang kedua, mengubah lilin mainan menjadi gambar-gambar yang diinginkan. Yang ketiga, nah balon yang ditiup bulat ketika ditarik menjadi lonjong, ya. Masih banyak lainnya. Pokoknya gaya tadi ada 3 ya. Pengaruh gaya tadi ada 3. Yang pertama apa ya? Pengaruh gaya terhadap benda diam. Ya, benda yang diam dapat bergerak ketika diberi gaya. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak. Nah, berarti benda yang bergerak ketika diberi gaya juga dapat berhenti atau diam. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Ya. Oke, sekarang kalian kerjakan kegiatan 1 ayo berlatih nomor 1 sampai dengan 5 di buku tulis, kemudian kirimkan kepada ibu jawabannya. Oke, selamat belajar anak soleh dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.